Kehadiran Poco di pasar global ternyata bawa spesifikasi yang bisa dibilang cukup menggiurkan. Gimana tidak, sampai saat ini Poco selalu ngasih price to performance yang terbaik. Buat Poco fans di Indonesia, tenang guys, Poco X6 ini udah muncul di situs TKDN dengan model 2311 DRK48G. Bahkan yang lebih menariknya lagi, kalau Poco X6 Pro ini pas keluar box udah jalan di sistem operasi terbaru, yaitu HyperOS. Desain dari HP ini menurut gue ciri khas Poco lah. Cuman kali ini layout kameranya dibikin 4 buletan. Bagian belakangnya kebuat dari kaca dan ada juga yang berbahan kulit serta frame bodinya masih pakai plastik. Ketebalan HP ini di 8,3 mm dengan berat 186 gram. Yang jelas secara build quality HP ini feel-nya solid dan masih enak digenggam. Nggak cuman soal desain dan material yang cukup bagus, namun di sektor layar juga HP ini menarik banget karena bezelnya nyaris simetris. Luas layarnya di 6,67 inci Flow AMOLED yang beresolusi 1,5K. Refresh rate-nya 120 Hz, udah dilapis Corning Gorilla Glass 5 dan level kecerahannya di 1800 nits. Fitur layarnya ini udah support streaming Netflix dengan kualitas tinggi Widefine L1 dan HDR10 Plus buat memperkaya warna. Buat performa juga HP ini sanggup jalanin aplikasi game berat sekalipun berkat chipset Dimensity 8300 Ultra. Skor Antutunya aja bisa dapat di angka 1.400.000-an. Gila nggak tuh? Yang jelas, performa dari Poco X6 Pro ini mirip-mirip lah sama prosesor Snapdragon 8 Gen 1. Ya, sebuah level chipset buat kelas flagship kini bisa dirasain buat kelas mid-range. Mau dipakai buat gaming hardcore atau pemakaian jangka panjang pun, HP ini udah aman banget guys. Karena opsi RAM dan storage-nya ada yang 8/256 atau 12/512 GB. Jenis RAM yang dipakai LPDDR5X serta UFS 4.0. Pokoknya jenis memori di HP ini sangat cepat ngeproses baca tulis data. Setup kamera di Poco X6 Pro ini dibekali triple kamera yang resolusi utamanya itu 64 megapiksel with OIS, ada ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Sementara buat perekaman videonya bisa sampai di 4K 30 fps. Kalau kamera depannya dibekali resolusi 16 megapiksel, cuman perekaman videonya ini hanya sebatas Full HD 60 fps aja. Terus di bagian baterainya dibekali 5000 mAh yang udah support fast charging 67 watt. Dan fitur tambahan di HP ini bisa dibilang cukup lengkap kayak sertifikasi IP54 buat tahan cipratan air dan debu, in-display fingerprint, dual speaker stereo, haptic feedback, Z-axis liner motor, IR blaster, NFC, jaringan 5G, Bluetooth 5.2 dan Wi-Fi 5. Cuman sayang banget kalau Poco X6 Pro ini udah nggak ada lagi lubang 3,5 mm sama slot microSD. Jadi pertimbangin lagi sebelum beli HP ini. Tapi slot microSD sama port 3,5 masih penting nggak sih? Coba komen di bawah ya. Seperti di awal gue bilang kalau HP ini udah langsung jalan di HyperOS berbasis Android 14. Dan Xiaomi berani ngasih 3 kali naik OS Android serta security patch selama 4 tahun. Lanjut buat harganya, Poco X6 Pro di pasar India sana, HP ini dibanderol mulai 4,6 jutaan aja buat varian terendahnya. Dan di 5 jutaan buat versi tertingginya. Kira-kira buat harga di Indonesia bakalan mahal nggak nih? Tapi tebakan gue kayaknya ya sedikit lebih mahal lah dari pasar India dan global. So, kesimpulannya, Poco X6 Pro ini masih tetap menawarkan price to performance terbaik. Di harga maksimal 5 jutaan lah, udah bisa ngerasain smartphone kayak HP flagship. Yang jelas, HP ini udah aman banget buat jangka panjang. Apalagi kalau kalian jarang gonta-ganti HP, pasti ini cocok. Diperkirakan Poco X6 Pro ini masuk resmi ke Indonesia masih awal-awal tahun. Dan sayangnya sampai video ini dibuat, Poco Indonesia belum nge-spill peluncurannya entah di bulan apa. Ya udah, jadi segitu aja buat video kali ini dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye.